Assalamualaikum anak-anakku semua. Selamat datang di kelas kimia. Bersama saya Bu Dewi Isyarah. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sifat periodik unsur. Jadi kita akan mempelajari sifat unsur yang ada di dalam tabel periodik. Yang akan kita pelajari pertama kali yaitu tentang jari-jari atom. Nah, tentunya kalian sudah tahu apa itu jari-jari di dalam pelajaran matematika. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom hingga kulit terluarnya. Jadi, pada titik tengah di inti atom sampai ke elektron di kulit terluar. Dari hasil penelitian yang sudah dituliskan di dalam tabel, dari satu periode, berarti yang mendatar, Li, Be, B, C, N, O, F. Kalau kita amati mulai dari Li 1,54, Be 1,12, B 0,98 sampai dengan F 0,72. Kalau kita amati, maka kecenderungan jari-jari atom dalam satu periode yaitu semakin menurun. Sedangkan dalam satu golongan Li, Na, K, Rb, Cs, kalau kita amati angkanya dari hasil penelitian, Li itu 1,54, Na 1,90, K 2,35 sampai Cs itu 2,67. Berarti dari sini dapat kita simpulkan jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar. Nah, kalau kita gambarkan bentuk molekul, berarti dalam satu golongan dari atas ke bawah dapat digambarkan berarti bentuk atomnya semakin besar. Ini karena dipengaruhi oleh jumlah kulit dari atom tersebut. Li mempunyai 2 kulit, Na mempunyai 3 kulit, K mempunyai 4 kulit, Rb 5 kulit, sedangkan Cs adalah 6 kulit. Sehingga kulit-kulit di dalam atom itu mempengaruhi ukuran dari jari-jari atomnya. Sedangkan dalam satu periode mendatar Li sampai F itu sama-sama mempunyai 2 kulit. Li 2 kulit, Be 2 kulit, B 2 kulit, C 2 kulit, F juga 2 kulit. Nah, kenapa kok semakin ke kanan padahal sama-sama mempunyai 2 kulit kok jumlah jari-jari atomnya, ukuran jari-jari atomnya menurun? Ini dikarenakan jumlah elektron terluarnya yang berbeda. Kalau Li itu jumlah elektron terluarnya hanya 1, Be 2, B 3 sampai F itu 7. Nah, semakin besar, semakin banyak elektron pada kulit terluarnya, maka daya tarik ke intinya semakin kuat. Jadi kalau semakin banyak elektron pada kulit terluar, maka ukuran atomnya semakin kecil, sehingga jari-jari atom dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil. Nah, semoga kalian bisa memahami semuanya ya. Sekarang kita lanjutkan. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar dari atom. Kalau kita amati dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar. Nah, ini ada kaitannya tadi ya, jumlah elektron pada kulit terluar mulai dari Li, Be, B. Nah, padahal kan kulitnya sama, tetapi jumlah elektron kulit terluarnya semakin besar. Nah, karena energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar dari atom. Semakin banyak elektron di kulit terluarnya, maka energi yang digunakan adalah semakin besar. Jadi dapat kita amati dari data dalam periode, berarti mendatar, kita amati angka mendatar. Pada periode pertama 1312, kemudian 2372. Pada periode kedua 520, paling kanan sendiri 2081. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan
bahwa energi ionisasi unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin meningkat. Sekarang kalau kita amati dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Di sini karena saya menggunakan panahnya dari bawah ke atas. Kalau kita amati secara umum, angka-angka dari data penelitian, energi ionisasi dalam satu golongan, berarti dari bawah ke atas. Maka kalau kita amati angka-angkanya semakin meningkat. Berarti kalau dari atas ke bawah semakin menurun, kalau dari bawah ke atas semakin meningkat. Sekarang kita lanjutkan ke afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dilepas atau diserap oleh atom netral dalam bentuk gas pada penangkapan satu elektron untuk membentuk ion negatif. Nah, dari sini ada grafik dari hasil penelitian. Bisa kita amati yang atas sendiri itu BeMgCa, berarti golongan 2A. Kalau kita amati dari atas ke bawah berarti ya, itu afinitas elektronnya semakin menurun. Kalau dalam satu golongan, dari kiri ke kanan, afinitas unsur dalam satu golongan dari kiri ke kanan semakin meningkat, sedangkan dari bawah ke atas semakin meningkat. Berarti kalau dari atas ke bawah semakin menurun, sesuai dengan data grafik di samping. Selanjutnya adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom untuk bermuatan negatif atau untuk menangkap elektron dari atom lain. Dapat kita amati di dalam tabel dalam satu periode dari kiri ke kanan. Di sini dari data penelitian diperoleh angka periode 2 1,5 Be sampai pada F 4,0. Berarti dari data ini dapat kita simpulkan bahwa keelektronegatifan suatu unsur dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin meningkat. Sedangkan dari bawah ke atas dapat kita lihat ya, dari bawah ke atas SrCaMgBe semakin meningkat angkanya. Berarti kalau dari atas ke bawah menurun, dari bawah ke atas meningkat. Jadi ini adalah sifat keelektronegatifan suatu unsur di dalam tabel periodik. Selanjutnya adalah sifat logam. Sifat logam suatu unsur berhubungan dengan kecenderungan atom untuk melepaskan elektron. Semakin besar jari-jari atom dan semakin kecil energi ionisasi, maka makin mudah melepaskan elektron dan sifat logam semakin bertambah. Jadi dari sini dapat kita simpulkan sifat logam suatu unsur di dalam tabel periodik dalam periode dari kiri ke kanan semakin menurun, dan dalam satu golongan dari bawah ke atas semakin menurun. Dan yang terakhir yang kita pelajari di dalam sifat-sifat tabel periodik yaitu tentang kereaktifan. Kereaktifan merupakan kecenderungan zat untuk berubah atau bereaksi secara kimia. Semakin tinggi kereaktifan suatu zat, maka akan semakin mudah bereaksi. Dari data penelitian di dalam tabel periodik, pada unsur logam semakin ke bawah maka semakin reaktif. Sedangkan pada unsur non-logam semakin ke atas maka semakin reaktif. Karena di dalam tabel periodik masing-masing golongan itu ada yang bersifat unsur logam dan unsur non-logam. Jadi di dalam satu golongan yang di situ unsur-unsurnya bersifat logam, maka semakin ke bawah semakin reaktif, sedangkan untuk unsur non-logam semakin ke atas semakin reaktif. Nah, demikianlah video pembelajaran kita kali ini.
Terima kasih sudah ikut belajar di kelas kimia. Semoga apa yang Bu Dewi sampaikan dapat memberikan manfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video pembelajaran yang lainnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.